Diduga korupsi dana PIP, 2 honorer di Sukabumi jadi tersangka. 2 orang pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program Indonesia Pintar, usulan pemangku kepentingan tahun 2019-2020. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiawati mengatakan, kedua orang tersebut berinisial DS dan KH yang bertugas sebagai operator data pokok pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Menurut Setiawati, kedua tersangka terbukti melakukan pemotongan uang dari dana program Indonesia Pintar tahun 2019-2020 sebesar 35% dari total 1,9 miliar rupiah di 14 SMP dan 11 SD di Kota Sukabumi, baik swasta maupun negeri. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai 700 juta rupiah lebih. Setiap anak SD SMP itu mendapat Rp450.000, yang dipotong rata-rata oleh saudara DS dan K ini sebanyak 35% untuk kepentingan pribadi, kata Setiawati kepada awak media, Senin, 4 September 2023. Setiawati menuturkan, DS dan KH sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun berdasarkan dari hasil pemeriksaan, evaluasi dan gelar perkara, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terdapat alat bukti yang cukup bahwa keduanya diduga telah melakukan korupsi penyalahgunaan dana program Indonesia Pintar. Ditanya apakah ada dugaan adanya keterlibatan orang dalam kasus ini, Setiawati menegaskan, hingga saat ini pihaknya menyebut belum ditemukan adanya keterlibatan orang lain. Adapun pasal yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor minimal 4 tahun. Sekedar diketahui, tujuan program Indonesia Pintar untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 hingga 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat, untuk mencegah anak putus sekolah atau membantu biaya operasional peserta didik miskin atau rentan miskin untuk membeli buku, membeli pakaian seragam sekolah, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les tambahan, biaya praktik tambahan dan lainnya.